Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita sudah banyak membahas mengenai diare juga dengan HIV/AIDS ya. Tapi tadi saya sempat menyinggung mengenai herpes zoster dan kandidiasis. Nah, sebenarnya herpes zoster itu apa? Jadi suatu infeksi oleh virus, di mana virusnya ini adalah virus cacar air yang dulunya sudah sembuh, kemudian virus ini akan menjadi tidak aktif di sel-sel saraf ya. Jadi ketika daya tahan tubuh lemah seperti pada penyakit HIV/AIDS atau penyakit dengan diabetes ya, kanker, itu bisa memicu virus ini untuk aktif kembali. Nah, bila dia sudah kembali aktif, dia akan muncul di jalur-jalur yang ada sarafnya seperti itu. Gejalanya bagaimana? Sama ya dengan gejala cacar air. Jadi pada cacar air ada karena ini merupakan suatu infeksi virus, maka yang muncul juga adalah demam, nyeri-nyeri otot seperti itu ya. Nah, selain demam dan nyeri otot pada herpes zoster, karena virusnya ini muncul di sel-sel saraf, maka yang dirasakan adalah rasa sakit seperti itu, nyeri. Bahkan bila sudah sembuh, rasa nyerinya ini pun bisa tetap dirasakan seperti itu ya. Nah, kemudian saya sempat menyinggung kandidiasis. Kandidiasis ini merupakan suatu infeksi jamur ya, dimana infeksinya ini bisa terjadi di mulut, di kulit, bahkan di organ intim. Bisa terjadi pada wanita maupun pria seperti itu. Nah, bila terjadi di mulut ya, maka akan terdapat bercak-bercak putih di mulut ya, di lidah, di gusi, di pipi bagian dalam, dan disertai dengan kemerahan, bahkan nyeri tenggorokan seperti itu. Sedangkan kandidiasis yang terjadi di kulit ya, itu bisa menimbulkan ruam-ruam, kemerahan juga, seringnya di lipatan, dan kulit akan menjadi kering ya. Nah, sedangkan di organ intim pada pria itu sering terjadi di ujung ya, nyeri pada ujung penisnya, kemudian merah, gatal ya seperti itu. Sedangkan pada wanita lebih di nyeri juga, terasa nyeri, gatal ya, gatal yang sangat-sangat ekstrim ya. Kemudian nyeri saat buang air kecil, kemudian nyeri saat atau tidak nyaman saat berhubungan seperti itu. Nah, sebenarnya kandidiasis ini disebabkan oleh Candida albicans, suatu jamur yang sebenarnya memang sudah ada di tubuh kita, tetapi bila berlebihan maka akan terjadi infeksi. Nah, apa yang menyebabkan kandidiasis ini terjadi atau kandidanya semakin banyak? Jadi faktor-faktornya adalah cuaca ya, maksudnya di sini kondisi yang lembab seperti itu ya, lebih memicu. Nah, kondisi yang lembab ini maka harus kita atasi. Jadi misalkan ada pada bagian organ intim, sering-sering mengganti pakaian dalam dan tidak dan jangan sampai basah seperti itu. Pada wanita bila sudah buang air kecil, menggunakan tisu yang menggunakan panty liner ataupun sedang mens, itu pembalut dan panty linernya diganti ya. Sebenarnya panty liner juga jarang disarankan seperti itu. Selain panty liner juga yang tidak disarankan itu menggunakan obat, menggunakan sabun kewanitaan, terutama yang mengandung parfum atau pewangi, itu tidak disarankan. Lebih baik yang disarankan yaitu yang mengandung povidone iodine, di mana bisa langsung membunuh bakteri, jamur, dan virus ya, seperti itu. Nah, sabun kewanitaan ini bagaimana sih? Apakah boleh digunakan berkali-kali? Sebenarnya tidak boleh. Kalau pun ingin menggunakannya karena tidak pede, kalau kebanyakan wanita seperti itu ya,
lebih baik digunakan 1 kali dalam sehari, dan penggunaannya atau pembersihannya itu tidak sembarangan ya. Jadi pembersihannya itu dari depan ke belakang agar tidak agar mencegah bakteri-bakteri dari bawah, terutama pada wanita ya, itu dari anus ke vagina seperti itu. Nah, sering-sering mengganti celana juga ya, biar tidak kondisinya lembab seperti itu, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang ketat, kalau bisa bahan yang katun celana dalamnya seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan DM Instagram. Terima kasih, silakan subscribe, jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.